Singkat cerita, aku dan Yuli berpamitan untuk melanjutkan silaturahmi ke rumah warga yang lain. Dan betapa terkejutnya ketika aku keluar dari rumah tersebut. Saat itu ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Padahal saat aku memasuki rumah ini masih belum zuhur. Dan aku juga merasa belum lama di dalam rumah nenek ini. Kami pun kebingungan dengan seluruh tubuh yang gemetar. Perkenalkan, namaku Wulan. Aku adalah alumni di salah satu universitas di kota besar di Pulau Jawa. Meskipun rumahku sangat jauh dari kampus, itu tidak menjadi masalah. Karena menjadi seorang guru seperti sekarang ini adalah cita-citaku dari kecil. Jadi, meskipun dulu aku jauh dari keluarga, karena harus menempuh pendidikan, aku pun siap menjalaninya demi menggapai cita-cita dan membuat bangga kedua orang tua. Karena aku ingin menjadi seorang guru, aku pun kuliah mengambil jurusan PGSD. Yang tidak kusangka-sangka, akhirnya membawaku ke dalam sebuah pengalaman yang sangat menyeramkan, yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Benar, cerita itu aku alami saat aku KKN di salah satu desa di Jawa Timur. Karena jurusanku PGSD, akhirnya aku diarahkan ke sebuah desa yang sangat terpencil, sangat jauh dari kota, yang memang saat itu kondisi pendidikan di desa tersebut bisa dikatakan masih kurang. Karena dalam satu desa tersebut hanya ada satu sekolah dasar dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang sangat terbatas. Rupanya hal itulah yang membuatku saat itu ditempatkan di desa tersebut. Entah saat itu aku lupa siapa yang sudah survei desa dan membagi kelompok. Yang jelas, pagi itu saat aku terbangun dari tidur, aku sudah mendapatkan kabar dari teman satu kosku bahwa aku akan KKN di desa tersebut dan aku masuk dalam kelompok 13. Dan saat itu dalam satu kelompokku aku hanya mengenal Yuli saja. Selain Yuli, aku tidak ada yang mengenalnya. Ya mungkin karena kampusku tergolong besar, jadi meskipun kami satu jurusan, tetapi tetap saja tidak kenal semua mahasiswa karena kita beda kelas. Singkat cerita, akhirnya aku mengabari orang tuaku perihal pemberangkatan KKN tersebut. Setelah aku menelpon orang tuaku, akhirnya orang tuaku datang ke kampusku tepat di tanggal pemberangkatan. Perlu diketahui, hubunganku dengan ayah memang bisa dikatakan agak jauh. Kami ngobrol pun jarang, karena sejak kecil aku kurang merasakan kasih sayang beliau. Ayahku kerja di luar kota. Hal itulah yang membuat aku memang jarang berjumpa dengannya meski kami sama-sama sedang berada di rumah. Karena tiap ayah pulang kerja, aku selalu dalam keadaan sudah tertidur. Dan ketika aku sudah bangun, ayah sudah berangkat kerja lagi. Mungkin kebiasaan seperti itulah yang membuat aku sudah terbiasa jauh dengan ayahku. Beda dengan ibuku, waktu di rumah tak sejam pun kulalui tanpa ibu. Jadi saat itu tidak heran jika ibu meneteskan air mata ketika aku berpamitan. Tetapi saat itu ayahku menatap aku dengan wajah yang aneh. Dan beliau pun melontarkan pertanyaan kepadaku, yang aku pun kaget saat itu. Kenapa ayah tiba-tiba perhatian kepadaku? Pikirku. Kamu sehat kan, Lan? Tanya ayah. Biasa aja ya, jawabku datar. Kamu nanti berada di desa orang, jaga sopan santun. Hati-hati ya nak, jangan lupa sholatnya. Kalau ada apa-apa langsung telepon ibu, sahut ibuku. Perasaan ayah kok gak enak ya? Kamu nanti kalau sampai langsung kabari ibumu. Wajahmu juga kelihatan aneh, tidak seperti Wulan yang ayah kenal. Tambah ayahku. Aku pun mengangguk dengan perasaan penuh tanda tanya. Karena jarang sekali ayah perhatian denganku. Biasanya cenderung cuek dan jarang menghiraukanku. Singkat cerita, aku dan rombonganku berangkat sekitar pukul 7 pagi. Perjalanan kami lumayan jauh, karena untuk menuju desa tujuan kami tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 jam dari pusat kota.
Aku masuk dalam kelompok 13 yang beranggotakan 10 cowok dan 5 cewek. Yang ku tahu mereka semuanya berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi saat itu kami hanya ngobrol sedikit demi sedikit, mencoba mengenal satu sama lain. Namanya aja baru pertama kali berkumpul, nanti lama-lama pasti akrab, pikirku. Setelah beberapa jam, obrolan kami tiba-tiba terhenti karena guncangan dalam mobil yang saat itu sangat menyiksa kami. Yang setelah kami ketahui, ternyata kami mulai memasuki jalan yang kurang nyaman. Jarak antara jalan besar ke desa ini sekitar 2 jam lebih, dan hanya bisa diakses maksimal menggunakan mobil kecil, karena jalanan yang sangat terjal dan berdebu. Jika hujan, menurutku menjadi sangat berbahaya jika jalan ini dilalui menggunakan motor, karena pasti licin, berlumpur, dan rawan tergelincir. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan yang sangat asri. Sebelah kiri kami ada sebuah sungai kecil, dan sebelah kanan kami adalah kebun kopi yang sangat luas. Kami semua pun terdiam, mencoba menikmati jalanan masuk desa tersebut. Yang tidak jarang juga, kami melewati kebun salak yang sangat luas. Hal itu sangat membuatku bahagia, karena pemandangan seperti ini tidak mungkin dapat aku temui jika aku berada di rumah. Saat itu, aku juga berpikir, jika malam hari, jalanan ini pasti sangat sepi sekali, mengingat tidak adanya penerangan. Itu terlihat ketika aku menatap ke atas, tidak ada satupun kabel listrik yang terlihat bergelantungan. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami pun sampai di pintu utama desa yang kami tuju. Desa ini sangat asri dan sepi sekali. Itu terlihat dari rumah-rumah di desa ini yang sangat jarang. Jarak antar rumah ke rumah pun masih terhalang oleh kebun kopi. Jadi tidak heran selama perjalanan kami sangat jarang menjumpai orang yang berlalu lalang. Singkat cerita, kami sampai di balai desa dan disambut oleh beberapa warga dan bapak kepala desa setempat. Setelah berbasa-basi, akhirnya kami diarahkan ke tempat posko kami. Masalah pun berawal dari bapak kepala desa yang hanya menyediakan satu posko untuk kami. Tentu saja hal itu tidak diperbolehkan oleh kampus kami, karena anggota KKN kami laki-laki dan perempuan. Jadi tidak mungkin jika dijadikan satu posko. Hal itu untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena keterbatasan tempat, Bapak Kepala Desa mengaku hanya bisa menyediakan satu posko untuk kami. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya kami menemukan solusinya, yaitu kami menempati rumah kosong yang biasanya digunakan sebagai menyimpan barang aset desa dan lain-lain. Meskipun rumahnya kecil, tidak menjadi masalah bagi kami. Toh kita cuma berlima, rumahnya cuma buat istirahat saja. Nanti kalau siang kita kan fokus kegiatannya di posko utama, ucap ketua kelompok kami. Akhirnya kami berlima diantar oleh salah satu perangkat desa setempat menuju posko kedua tersebut. Untuk sekedar meletakkan barang dan beristirahat. Rumahnya agak jauh dan kotor. Nanti kalian bersihkan dulu ya dek. Dan mungkin masih belum ada lampunya. Biar nanti bapak belikan dahulu setelah ini, ucap bapak tersebut. Kami pun memahaminya sambil terus berjalan melewati beberapa kebun kopi warga sekitar. Dan sesampainya di rumah tersebut, tiba-tiba aku dikagetkan oleh Yuli. Yuli adalah teman sekelompokku yang memang sudah terkenal alay dan lebay. Jadi tidak jarang omongannya tidak ada yang menghiraukan. Tetapi dia tetap bersemangat untuk menyampaikan. Lan, apa benar ini rumahnya? Apa gak salah? Tanya Yuli tiba-tiba sambil memegang tanganku. Nah, lo tanya gue, kan kita berangkat dari tadi sama-sama. Ya mana gue tahu, orang gue juga baru sampai sini, jawabku. Ini rumah tusuk sate, Lan. Tahu gak lo? Katanya kalau tusuk sate banyak setannya. Aduh, tambah Yuli sambil memelukku dari belakang. Tusuk sate gimana maksud lo? Tanyaku heran. Nah, lo lihat coba, rumah ini tepat di ujung pertigaan jalan. Mana pintunya pas banget lagi hadapannya.
Haduh Lan, aku takut. Bentuknya persis jailangkung dan rumah ini jadi kepalanya. Aduh, aku merinding Lan, gimana ini? Rintih Yuli. Aku coba menenangkan Yuli sambil berjalan dan melihat-lihat posisi rumah. Dan memang benar, rumah ini tepat di ujung pertigaan jalan dengan pintu yang menghadap ke jalan. Kalau kata orang, dan menurut mitos, memang rumah seperti inilah yang dikatakan rumah tusuk sate. Yang konon, selain membawa sial, juga menjadi tempat kesukaan makhluk halus. Rumah ini meski kosong, tetapi masih terlihat kokoh. Itu terlihat dari tidak ada satupun kayu yang terlihat lapuk ataupun keropos. Hanya warna catnya yang sudah pudar dan terkelupas. Ketika kami memasuki rumah ini, badan memang seketika terasa merinding. Saat itu kami berlima saling bertatap-tatapan. Karena mungkin kami semua merasakan perasaan yang sama. Di dalam rumah, bau lumut sudah tercium sangat menyengat. Ditambah dengan bau debu yang bertaburan, membuat kami saat itu harus menggunakan masker. Jika jalan ke belakang, terdapat sebuah dapur kuno yang masih beratapkan bambu yang sudah terlihat rusak. Ternyata rumah ini hanya bagian depan toh yang dinding. Kalau ke belakang sudah bambu, pikirku dalam hati. Aku pun melihat-lihat sekeliling rumah ini. Belakang rumah ini adalah kebun kopi yang kurang terawat. Lalu di sebelah kanan agak jauh dari rumah ini, terdapat sebuah rumah kecil kuno yang aku yakini berpenghuni. Karena saat itu aku mendengar sebuah suara seperti suara acara televisi. Kemudian aku dikagetkan dengan adanya bekas ceker ayam yang kelihatannya sudah lama sekali, berserakan di samping kanan pojok rumah ini. Di sela-sela aku melihat ceker ayam yang berserakan, saat itu pandanganku teralihkan dengan keluarnya penghuni rumah tersebut yang ternyata seorang ibu-ibu yang sudah tua. Aku pun memberikan senyuman sapa dan beliau membalasnya. Setelah puas melihat-lihat, aku pun kembali ke dalam rumah melalui pintu belakang. Kalau di bagian kiri rumah, aku tidak terlalu menghiraukan karena aku tahu di situ hanya ada beberapa tanaman tebu dan rumput-rumput liar. Akhirnya bapak pengantar kami pergi berpamitan untuk mengambil bohlam lampu karena memang sebelumnya rumah ini tidak ada lampunya sama sekali. Ketika bapak itu pergi, Yuli lagi-lagi mulai mengeluh. Rumahnya kotor dan seram gini. Aduh, gimana, aman gak ya? Pintu depannya gak bisa dikunci lagi, protes Yuli. Sudah Yul, jangan berisik. Habis ini kita bersihkan rame-rame. Toh cuma buat kita istirahat saja. Nanti kalau masak, mandi, dan lain-lain, kita numpang di pos utama saja. Untuk tidurnya, kalau takut, kita tidur di rumah tengah ini saja bareng-bareng. Gimana? Usulku. Teman-teman cewek semua pun menyetujuinya. Beda dengan Yuli yang masih merengek kebingungan. Kalau aku malam-malam kebelet buang air kecil gimana, Lan? Masa mau ke posko utama? Tanya Yuli. Kalau sekedar buang air kecil saja di belakang bisa, Yul. Di belakang ada bekas kamar mandi. Tadi udah kulihat. Meski nggak ada pintunya, nggak masalah wes. Airnya juga nyala kok meski kecil. Kan cuma buat pipis, nggak buat mandi kan? Terangku. Aku memang sempat melihat bekas kamar mandi yang sudah tidak terawat, tetapi masih berfungsi. Ya memang sih, atap dan pintunya sudah tidak ada. Namun kalau buat pipis mah bisa. Di sela-sela Yuli masih protes, pandanganku lagi-lagi teralihkan dengan salah satu sudut ruangan rumah ini. Aku melihat sesajen yang berisikan dupa lengkap dengan bunga-bunga yang sudah layu. Karena aku merasa tidak nyaman dengan benda tersebut, aku pun seketika membuangnya. Setelah membuang sesajen tersebut, tiba-tiba aku dikagetkan dengan kedatangan teman-teman cowok kita beserta bapak-bapak perangkat desa yang datang hendak membantu membersihkan rumah ini. Ketika membersihkan rumah, tiba-tiba aku menemukan potongan batok kelapa yang diikatkan di kayu kecil lengkap dengan gambar mata dan mulut yang sangat menyeramkan. Saat itu aku langsung saja berteriak memanggil teman-temanku, karena saat itu aku tahu kalau itu adalah boneka jailangkung, suatu alat yang biasanya digunakan untuk ritual pemanggilan setan. Teman-teman dan bapak-bapak semua langsung menghampiriku, dan anehnya dengan santai bapak perangkat desa menjawab bahwa itu hanya mainan anak-anak dahulu yang lupa dibuang. Aku pun hanya bisa gemetar dan syok.
Jadi saat itu aku hanya duduk diam dan tidak membantu teman-teman untuk membersihkan rumah. Saat itu aku duduk di ruang tengah sambil melamun. Karena pintu belakang tidak tertutup, jadi aku bisa melihat kebun kopi dengan sangat jelas meski dari dalam rumah. Saat aku melamun, tiba-tiba aku melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah putih pucat mengawasi kami dari sela-sela kebun kopi. Karena penasaran, akhirnya aku coba mengajak Yuli untuk memastikannya. Karena saat itu aku takut Yuli akan heboh, jadi aku mencoba mengajak dia dengan alasan membuang sampah. "Sampah ini dibuang di belakang yuk Yul," kataku. "Oke sis," jawabnya. Setelah selesai membuang sampah, aku mengajak Yuli ke tengah kebun kopi dengan alasan aku belum pernah melihat biji kopi yang masih mentah. Akhirnya dia pun menurutinya. Setelah sampai di kebun kopi, aku tidak menemukan sosok wanita tersebut, tetapi aku menemukan sisa darah dan sedikit potongan ceker ayam yang masih segar. Karena perasaanku saat itu sangat tidak nyaman, akhirnya aku mengajak Yuli langsung kembali ke dalam. Karena dibantu banyak orang, akhirnya sekitar pukul 5 sore, rumah ini sudah bersih, ditambah lampu penerangan yang sudah nyala. Malam pun tiba. Kami hanya istirahat beralaskan tikar. Karena memang tidak ada fasilitas yang disediakan oleh desa ini, kami pun tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting kita ada tempat buat istirahat. Keesokan harinya, seperti rencana awal, kami memang langsung ke posko utama untuk menyusun proker dan lainnya. Salah satu program kerja kami adalah selain membantu Dewan Guru dan memaksimalkan fasilitas di sekolah, kami juga akan berencana memberi papan petunjuk arah jalan serta memberi papan nama fasilitas-fasilitas umum di desa ini. Hal itu membuat aku, Yuli, dan 2 cowok temanku ditunjuk oleh ketua kelompokku untuk menyisir desa ini sambil melakukan survei. Kami pun berangkat mengitari desa ini dengan menggunakan motor yang dipinjami oleh Bapak Perangkat Desa. Sesuai dengan dugaan awal, desa ini sangat luas, namun tidak memiliki banyak penduduk karena memang jarak antara rumah ke rumah sangat jauh. Akhirnya setelah lama mengitari dan perut mulai lapar, kami menemukan sebuah warung kelontong kecil yang hanya menyediakan sedikit snack. "Poskone tempundi mbak?" tanya ibu penjual. "Di rumah ujung jalan bu," jawabku. "Loh, itu bukannya rumah kosong mbak? Rumah tepat di ujung jalan dekat rumahnya Mbok Mi kan?" tambah ibu penjual. "Iya bu." "Oh, nenek-nenek sebelah itu Mbok Mi ya namanya?" "Iya benar bu, rumahnya sudah dibersihkan kok bu, poskonya harus 2 soalnya." Hehehe, terangku. "Iya Mbok Mi, beliau memang kurang waras, tetapi kalau diajak ngomong nyambung kok mbak. Asal jangan aneh-aneh di rumah itu, insya Allah aman kok mbak," tambah ibu penjual tersebut. Aku dengan wajah kebingungan coba menanyakan maksud dari perkataan ibu penjual tersebut. "Iya bu, mohon maaf, maksudnya gimana ya? Memang ada apa dengan rumahnya kalau boleh tahu?" tanyaku. Ibu tersebut tidak menjawab, hanya membalas pertanyaan kami dengan senyuman sambil memberikan uang kembalian kami. Tanpa memikirkannya, aku pun langsung kembali ke posko utama karena aku rasa surveiku sudah kuanggap cukup. Setelah melakukan berbagai aktivitas, malam harinya kami para cewek pun kembali ke posko kami untuk beristirahat. Dan sesampainya di posko cewek, aku langsung terkejut karena tiba-tiba sesajen tersebut kembali ada dengan isi yang lebih lengkap dengan dupa yang masih menyala. Karena Yuli ketakutan, akhirnya aku berencana pergi ke posko utama untuk membicarakan ini. Di sini sinyal ponsel susah sekali, jadi untuk menghubungi posko utama harus kutempuh dengan berjalan kaki. Aku dan Yuli pun langsung kembali ke posko utama saat itu. Sesampainya di posko, kami menyampaikan masalah kami soal sajen, dan keputusan ketua kelompokku adalah membiarkan sesajen tersebut dan kami tidak boleh memindahkannya, bahkan membuangnya. "Jangan diapa-apakan, biarkan saja. Kita di sini orang baru.
Jadi, coba beradaptasi dengan tradisi sekitar ya, tutur ketua kelompok kami. Karena tidak ada pilihan lain, dengan berat hati kami pun menurutinya. Dalam perjalanan kembali ke posko kami, sesekali kami berlari, karena memang benar-benar sepi sekali. Suasana desa ini kalau sudah di atas jam 8 malam. Karena posko cewek ini tepat berada di ujung jalan, jadi jika ada aktivitas di dalam rumah jelas kelihatan. Saat itu, aku dan Yuli sangat terkejut ketika kami mengetahui dengan sangat jelas ada banyak aktivitas di dalam posko. Posko terlihat penuh dengan orang seperti halnya ada acara yang sedang dilakukan. Terlihat banyak anak kecil berlarian, anak-anak, dan dewasa sampai ibu-ibu parubaya. Mereka terlihat jelas sedang sibuk bercengkrama di dalam posko kami. Saat itu kami sangat terkejut dan bingung keheranan. Ada acara apa? Kok tiba-tiba ramai di dalam posko? Padahal saat kami keluar tadi di posko itu sepi. Cuma ada 3 teman cewek kami. Saat kami hendak berlari ke arah posko, tiba-tiba langkah kami terhenti karena suara panggilan dari bapak-bapak parubaya dari arah belakang kami. Bapak itu menurut kami adalah warga sekitar yang tiba-tiba lewat atau bisa jadi makhluk halus. Kami tidak paham. "Jangan masuk dulu, Dek," ucap bapak tersebut. Kami pun langsung menoleh ke arah bapak tersebut dan kebingungan. Bapak tersebut hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, pandangan pun teralihkan dengan ekspresi Yuli yang melongo sambil menunjuk ke arah posko kami. Dan betapa terkejutnya kami. Tiba-tiba, aktivitas yang ramai tadi mendadak menghilang. Rumah kembali sepi seperti sedia kala. Aku kembali menoleh ke bapak tersebut dan bapak tersebut juga tidak lagi ada di posisinya tadi. Saat itu, kami berdua langsung lari, tunggang langgang sambil berteriak, "Setan!" Sampai di posko, aku kembali memastikan bahwa rumah ini benar-benar sepi, dan ternyata memang sepi. Ketika sampai, Yuli langsung menceritakan kejadian yang kami alami, dan itu hanya ditertawakan oleh teman-teman cewek kami, yang menurutku Yuli ini memang sudah dicap lebay di kampus, jadi agak susah kalau membuat orang percaya dengan perkataannya. Karena saat di kampus, dia juga tidak jarang tertangkap bohong ketika sedang membicarakan tentang pacar, harta, dan lain-lain. Tapi saat itu hanya aku yang tahu kebenarannya. Dan aku mencoba menyimpannya dan sudah mulai merasakan keanehan di dalam rumah ini. Meski kita bisa dikatakan baru saja menempatinya, seolah kita tidak diizinkan lagi untuk menumpang tinggal di sini. Singkat cerita, akhirnya aku hanya mengatakan kepada teman-teman cewek yang lain tentang sajian yang tidak boleh diotak-atik. Akhirnya kami pun mencoba tidak menghiraukan sesajen tersebut, meskipun aroma dupa yang sangat menyengat hidung hingga membuat kami sesekali merasa pusing. Malam itu kami langsung istirahat. Sekitar lewat tengah malam, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku karena Yuli saat itu membangunkanku karena dia mengaku sesak nafas. Aku pun juga baru mengetahui jika suhu terlalu dingin. Yuli selalu mengalami sesak nafas. Malam itu aku dibangunkan karena dia sesak nafas. Yang awalnya aku kira sesak nafasnya kambuh karena kedinginan. Ternyata tidak. Dia menunjuk ke arah sudut rumah samping sesajen tersebut. Dan setelah aku arahkan pandanganku, betapa kagetnya aku. Saat itu aku melihat sosok wanita tinggi besar, memakai baju putih kusam, dengan rambut yang sangat panjang, hingga separuh rambutnya menutupi wajahnya. Dia menunduk dengan mengeluarkan suara rintihan, dan ketika aku coba memperhatikan lebih detail lagi, ternyata separuh wajahnya tersebut sudah membusuk. Aku pun langsung teriak histeris. Karena suaraku yang sangat kencang, membuat teman-temanku yang lain langsung terbangun dan segera menyalakan lampu. Ketika lampu menyala, sosok tersebut tiba-tiba saja menghilang. Itu membuat teman-temanku tidak ada yang mempercayaiku, bahkan menuduhku ikut lebay dan alay seperti Yuli. Padahal saat itu aku sudah gemetar dan bercucuran keringat. Mereka pun melanjutkan tidur tanpa menghiraukan omonganku. Usulanku untuk tetap menyalakan lampu ditolak mentah-mentah oleh mereka dengan alasan mereka tidak terbiasa tidur dengan lampu menyala. Akhirnya aku pun kembali tidur setelah selesai mengambilkan air putih hangat untuk Yuli agar asmanya berkurang. Aku dan Yuli pun tidak bisa tidur karena keadaan masih syok dengan penampakan tadi yang masih membayangi pikiran kami. Selang beberapa lama, lagi-lagi aku kembali terkejut
Kali ini aku melihat sesosok pocong dari arah luar rumah. Dia mengintip kami dari arah luar jendela. Saat itu aku hanya bisa menangis, karena aku tidak mungkin membangunkan teman-temanku lagi. Jadi hanya aku dan Yuli lah yang paham semua interaksi yang ada di rumah ini. Sosok tersebut sesekali kuintip dari dalam selimut. Dia terlihat meloncat-loncat mengelilingi rumah ini dengan sesekali berhenti di jendela yang menatap ke arah kami. Hal yang aku ingat sampai sekarang adalah suara loncatan pocong tersebut sangat jelas dan terkadang seolah menyeret sesuatu dengan diiringi aroma bunga melati yang sangat kuat. Aku melihat Yuli. Saat itu sudah seperti akan meninggal dunia karena gemetar ketakutan. Dia hanya melongo sambil melotot karena asmanya yang semakin parah. Saat itu sambil di dalam selimut, ku basuh dadanya dengan balsam sambil mengajaknya untuk berdoa agar gangguan ini segera berakhir. Aku pun berpikir saat itu, apa aku harus kembali pulang ya? Ini masih hari kedua aku KKN, tapi kondisinya sudah membahayakan nyawa kayak gini. Di samping itu, teman-temanku di sini juga kurang bersahabat. Saat itu aku sudah bimbang dan sudah ingin segera kembali pulang ke rumah. Akhirnya malam itu pun berlalu. Pagi harinya di posko utama aku memang sengaja tidak menceritakan kejadian yang kualami kepada siapapun. Karena saat itu aku kurang memiliki bukti dan hanya Yuli saja yang mengerti semua gangguan ini. Sedangkan teman-teman semua menganggap Yuli sebagai anak yang lebay. Jadi saat itu aku cerita pun percuma. Yang ada nanti aku malah dibully, pikirku. Karena hari itu jadwal kita adalah sosialisasi dengan masyarakat, tiba-tiba Yuli menarikku dan mengajakku untuk mengunjungi nenek-nenek di samping posko kami. Dia bermaksud ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana sejarah rumah yang kita tempati sebagai posko tersebut. Setelah pamitan dengan ketua kelompok, akhirnya sekitar jam 10 pagi kami berdua menuju rumah nenek tersebut. Sesampainya di rumah nenek tersebut, kami sangat terkejut. Ternyata nenek tersebut tidak gila sama sekali. Sangat berbanding terbalik dengan tuduhan ibu penjual kemarin yang katanya nenek ini kurang waras. Dasar ibu-ibu penjual gak jelas, pikirku. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena ketika kami memasuki rumah nenek tersebut, kita disambut dengan sangat baik dan ramah. Nenek tersebut memang tinggal seorang diri karena suaminya telah meninggal dan anak-anaknya sudah ikut suaminya masing-masing. Beliau mengaku dikunjungi anak-anaknya hanya seminggu sekali, itu pun tidak tentu. Aku saat itu merasa sangat iba melihat seorang wanita tua renta yang harus hidup seorang diri. Setelah basa-basi, Yuli mulai menanyakan tentang asal-usul rumah yang kita tempati tersebut. "Nenek asli sini, Nek?" tanya Yuli. "Iya, Dek, nenek asli kelahiran sini. Dari dulu sudah tinggal di sini, tidak kemana-mana. Ini rumah peninggalan kakek," jawab nenek. "Rumah sebelah yang kami tempati itu bukan rumah keluarga nenek," tambah Yuli. Nenek hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan kami. Beliau malah pergi ke dapur sambil mengambil suguhan singkong rebus dan teh hangat. "Sudah, dimakan dulu. Kalian dari kota ya?" ucap nenek tersebut kembali mengalihkan pembicaraan. Nenek pun juga menjelaskan, sudah beberapa kali ada anak-anak pakai jas seperti kalian yang ke desa ini, tapi baru kali ini ada yang menempati rumah sebelah itu. Soalnya biasanya tempat kalian di balai desa dan kita diperiksa-periksa kesehatan gitu, tutur nenek dengan polos. Kami pun kembali mengobrol dan setiap aku atau Yuli melontarkan pertanyaan tentang rumah posko kami, nenek selalu membicarakan pembicaraan dengan topik yang lain. Singkat cerita, aku dan Yuli berpamitan untuk melanjutkan silaturahmi ke rumah warga yang lain. Dan betapa terkejutnya ketika aku keluar dari rumah tersebut, saat itu ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Padahal saat aku memasuki rumah ini masih belum zuhur dan aku juga merasa belum lama di dalam rumah nenek ini. Kami pun kebingungan dengan seluruh tubuh yang gemetar. Kemudian aku langsung menuju ke posko lewat samping rumah nenek. Karena memang posisi rumah nenek ini hanya di sebelah kanan tidak jauh dari posko kami. Sesampainya di samping posko, aku kembali terkejut melihat ceker-ceker ayam yang masih segar dan berserakan dengan jumlah yang lebih banyak. Aku pun tidak menghiraukannya dan terus berlari ke dalam posko. Sesampai di posko, kami langsung dimarahi oleh ketua kelompok yang ternyata mereka sudah
berkumpul di posko cewek karena aku dan Yuli dikira telah hilang. Setelah mengetahui kami kembali, kami malah dituduh tidak bersosialisasi dan dituduh hanya jalan-jalan karena tidak kembali di jam yang ditentukan dengan membawa laporan. Kami pun menceritakan semuanya dengan detail dan sesuai dugaanku, mereka satupun tidak ada yang percaya kepadaku. Selain dituduh lebay, alasan kami dituduh mengada-ngada karena sangat di luar nalar. Aku pun terus meyakinkan ketuaku saat itu. Dan akhirnya kami semua sepakat ke rumah nenek tersebut dengan beramai-ramai. Dan apa yang terjadi? Sesampainya di rumah nenek tersebut, aku diperlihatkan pemandangan yang sangat berbeda dengan pagi tadi. Di situ nenek terlihat menjadi setengah gila dengan keadaan rumah yang berantakan. Saat itu aku dan Yuli sudah sangat terkejut, kaget, dan lemas. Dan saat itu juga asma Yuli langsung kambuh dan kami hanya bisa pasrah ketika semua alasan kami tidak ada yang mempercayainya. Setelah mereka puas memarahi kami, akhirnya mereka pun kembali ke posko utama dan kami bersiap untuk tidur. Malam itu gangguan semakin nyata. Sesajen yang biasanya di sudut sudah kembali tertata rapi dan baru, seolah sudah ada yang menata kembali. Aku sempat mencurigai bahwa teman-temanku lah yang memang memberikan sesajen tersebut. Bau dupa kembali menyengat dan kami pun tidur. Sekitar pukul 12 malam, lagi-lagi aku terbangun karena tiba-tiba di dalam rumah ada seorang anak kecil yang berlari loncat-loncat di antara tubuh kami yang sedang tertidur. Aku pun saat itu langsung masuk ke dalam selimut dan berdoa dengan menahan tangisan karena ketakutan. Saat itu aku tidak membangunkan Yuli karena aku gak tega jika dia bangun terus ketakutan nanti asmanya bisa kambuh, pikirku. Anak kecil tersebut terus meloncat-loncat sambil tertawa seolah bermain di tempat bermain. Setelah beberapa saat, tiba-tiba aku kembali mendengar suara barang diseret di lantai tepat di bawah kakiku. Dan saat itu aku tetap di dalam selimut dan tidak berani mengintipnya. Karena kami memang tidur di ruang tengah, hal itu menjadikan ketika ada interaksi dari makhluk halus, aku sangat terasa dekat sekali. Setelah suara barang diseret dan suara anak kecil menghilang, aku mulai berani mengintip dari dalam selimut. Dan betapa terkejutnya aku saat itu melihat sosok hitam tinggi besar tepat di pojok ruangan. Dia hanya diam dan menatap ke tembok. Dengan bercucuran keringat, aku kembali masuk ke dalam selimut sambil membaca doa dan sudah mulai berantakan karena terlalu ketakutan. Dan sekitar hampir subuh, tiba-tiba tubuhku sudah tidak bisa bergerak, seolah ada yang menaikiku dari atas. Awalnya saat itu aku mengira aku sedang bermimpi. Ternyata tidak, itu terlihat dari dalam selimutku yang tipis. Ada seorang wanita yang memang sedang menaikiku. Dia berbaju putih dan baunya sangat amis ditambah rambutnya yang panjang, terasa sampai ke telapak kakiku. Saat itu aku sudah tidak bisa menahan tangis lagi dan akhirnya aku berteriak. Suara teriakanku kali ini didengar oleh semua teman-temanku dan ternyata mereka juga melihat sosok yang duduk di atasku tersebut. Akhirnya mereka pun ikut berteriak dan berlari berhamburan keluar rumah. Sosok wanita tersebut tertawa dengan suara yang sangat keras. Karena sosok ini tepat di atas badanku, membuat aku syok berat dan akhirnya aku pun pingsan. Malam itu seolah aku dihajar habis-habisan oleh makhluk halus penunggu rumah ini. Dan aku tersadar di pagi hari dalam keadaan demam tinggi. Karena teman-teman harus melanjutkan program kerja, akhirnya hanya Yuli yang ditugaskan untuk menjagaku di sini. Aku saat itu sudah disuruh pindah ke posko utama untuk memulihkan kondisiku. Tetapi saat itu aku menolaknya karena aku sudah tidak kuat lagi untuk bergerak. Dan aku memilih tinggal di sini saja sambil menunggu orang tuaku datang dan membawaku ke rumah sakit. Di desa ini, sinyal tersedia hanya di sekitar balai desa saja. Jadi saat itu, aku meminta tolong Yuli agar pergi untuk menghubungi orang tuaku agar menjemputku hari itu juga. Ketika di dalam posko sendirian, tiba-tiba aku melihat sosok nenek sebelah rumah sudah dengan keadaan yang sangat berbeda. Kali ini dia benar-benar dalam keadaan gila 100%. Dia memasuki posko sambil membawa sesajen, sambil bernyanyi-nyanyi tidak karuan.
Setelah menaruh sesajen, nenek tersebut menghampiriku. Aku sontak sangat ketakutan dan menangis serta sesekali berteriak sekuat tenaga. Tetapi apa daya, badan sudah lemas dan tidak kuat bergerak. Jadi waktu itu aku hanya bisa pasrah. Nenek tersebut membelai rambutku sambil berkata, "Piye rasane, Nduk? Iki peringatan kanggo awakmu. Kabeh ana wayahe. Sesuk gantian kancamu. Kersane sedanten enggal lunga dugi mriki. Panggon iki wis ana sing duwe, ora kena yen dienggo manungsa," ucap nenek tersebut. Saat itu aku hanya terbaring kaku, seolah sudah pasrah dengan hidup dan matiku. Hingga aku tidak berani lagi membuka mataku. Selang beberapa lama, nenek tersebut sudah terdengar pergi meninggalkan posko ini. Aku pun menunggu Yuli kembali dengan tetap terbaring di ruangan tengah rumah ini. Saat aku menunggu Yuli, sepanjang hari aku mendengar suara anak kecil berlari-lari, suara tawa cekikikan, hingga suara orang mondar-mandir tepat di sampingku. Yang paling kuingat saat itu adalah ketika terasa ada seorang wanita yang duduk tepat di sampingku dengan baunya yang sangat busuk. Jadi saat itu aku seolah-olah berada di tengah-tengah kerumunan makhluk halus. Karena saat itu badanku sudah tidak mampu bergerak. Aku hanya memilih diam dan memejamkan mata. Hingga tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan akhirnya orang tuaku tiba ke posko bersama dengan semua anggota kelompokku. Tetapi anehnya, semua menanyakan keberadaan Yuli. Aku pun menceritakan bahwa Yuli lah yang kusuruh untuk menghubungi orang tuaku hingga mereka tahu keadaanku saat ini. Tetapi hingga sore ini, Yuli dinyatakan kembali hilang dan belum kembali ke posko. Karena saat itu aku sudah tidak kuat lagi, akhirnya aku tidak terlalu menghiraukan keberadaan Yuli. Sesampainya di kota, aku langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan hingga 3 hari lamanya. Setelah 3 hari, saya diizinkan pulang. Setelah semua sudah terasa sehat, akhirnya aku meminta orang tuaku untuk mengantarku kembali ke desa tersebut, dan orang tuaku menolaknya. Lalu ayah saat itu pergi ke kampusku dan mencoba bernegosiasi dengan dosenku agar lokasi KKN-ku dipindah karena faktor keamanan. Akhir cerita, permohonan ayah pun dikabulkan. Kemudian kami saat itu kembali menuju desa untuk konfirmasi kepada ketua kelompok dan mengambil barang-barangku yang masih tertinggal. Saat itu aku ditemani ayah dan dosenku yang bertanggung jawab terhadap kelompok kami saat itu. Sesampainya di posko, betapa terkejutnya aku. Saat itu aku melihat 3 teman cewekku terbaring di posko utama dengan keadaan demam tinggi seperti yang kualami. Mereka mengaku melihat dan mengalami interaksi seperti yang aku alami. Mereka juga menunggu kedatangan orang tua mereka masing-masing saat itu. Yuli sudah dijemput orang tuanya kemarin sore, tutur ketua kelompokku. Gangguan dia paling ekstrim. Setelah aku pulang waktu itu, Yuli ditemukan keesokan harinya di kebun kopi belakang posko dengan mulut penuh darah dan dengan sisa ceker ayam yang masih berserakan di sekitarnya. Kemudian dia juga sakit dan akhirnya dijemput orang tuanya. Saat itu pihak kampus langsung memutuskan untuk mengubah komposisi kelompok 13 dengan beranggotakan laki-laki semua karena sudah diselidiki asal dari kejadian ini semua ternyata memang rumah tusuk sate yang kami tempati. Sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam ini, padahal di kampung ini sudah beberapa kali ditempati anak KKN dari berbagai universitas, ucap kepala desa tersebut. Akhir cerita, semua komposisi kelompok kami dirubah menjadi hanya beranggotakan laki-laki agar bisa menjadi satu di posko utama. Aku pun saat itu langsung menuju ke desa lain untuk bergabung ke kelompok lain dan alhamdulillah saat itu KKN-ku berjalan dengan lancar. Keberadaan Yuli ku ketahui setelah beberapa hari kemudian dia menghubungiku. Saat itu aku mencoba bertanya bagaimana keadaannya dan bermaksud menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya setelah aku tinggal pulang. Dia bilang setelah menghubungi orang tuaku, dia kembali berjumpa dengan nenek sebelah posko. Dia mengaku sudah mengetahui siapa sebenarnya nenek tersebut dan asal-usul rumah tersebut. Dia menggali informasi tanpa menghiraukan resiko yang dia terima. Hingga akhirnya dia ditemukan di tengah kebun kopi dengan mulut penuh darah.